kalau mobil lu berbet padahal lu mau pakai. Ya, coba pasang AC deh, panas gila nih gua. AC-nya sih normal aja sih, tapi nggak tahu kalau di bawah jalannya ya. Kalau mobil kita berbet, ada 3 sih yang jadi concern utama pada saat lu mau memastikan mesin lu itu sehat apa enggak. Yang pertama itu pengapian. Pengapian itu faktornya macam-macam. Cek yang paling gampang adalah busi, habis itu adalah kabel businya, koil, distributor, CDI atau pakai platina gitu ya. Jadi pokoknya pengapian yang pertama. Yang kedua adalah suplai bensin. Dalam hal ini yang suplai bensin kita tahu adalah karburator. Jadi apakah karburator lu bersih, apakah bensin lu suplainya cukup, atau kalau pakai rotak apakah rotaknya berfungsi dengan normal, atau fuel pump dan lain-lain. Intinya aliran bensin lu normal nggak? Fix, berbet banget nih. Atau yang ketiga, ini cukup jarang sebenarnya. Kalau yang ketiga harusnya sudah bisa dideteksi secara dini, yaitu adalah kompresi. 3 hal itu bisa berfungsi dengan normal, harusnya mesin lu, mobil lu nggak ada masalah sama sekali. Nah, makanya hari ini gue mau ngecek kira-kira dari ketiga itu ada problem yang mana ya. Gue sedang mengasumsikan mobil gua sepertinya antara businya kotor karena udah beberapa hari nggak gue pakai, atau yang kedua yaitu adalah spoiler gue kotor. Jadi gue akan ngebersihin coba nanti dengan karbu cleaner. Kalau masih kayak gini juga, artinya mungkin pengapian gue yang nggak beres. Ya karena posisi bensin yang sudah hampir habis ini, tangkinya dipenuhin, kira-kira dia bakal bersihan sedikit nggak ya gitu. Apa sih bensin yang dipakai buat VW? Gua selalu menggunakan Pertalite. Kebetulan mesin gua kompresinya nggak lebih dari 9, jadi ini kompresinya rendah, 1/7 atau 1/6, dan itu juga standarnya VW. Jadi di saat kompresi rendah, lu tidak perlu pakai oktan-oktan yang besar. Di atas oktan 98 lu nggak butuh, kayak Pertamax gitu ya. Gue sotoy aja sini, asli gue sotoy aja. Kalau oktannya terlalu tinggi, di kompresi yang rendah, dia nggak akan kebakar secara optimal, karena dia akan terbakar lebih lama gitu lah ya. Browsing sendiri lah ya, bisa YouTubean sendiri tentang oktan-oktan. Oke, kita coba ya. Gue habis isi bensin 100.000. Normal, asli normal banget, nggak ada sama sekali masalah. Pasang AC pun nggak ada masalah, enak-enak aja. Hipotesis bodoh gue yang pertama, jangan biarin tangki lu kotor, mobil langsung normal banget nih. Ada masalah sama sekali dong. Sungguh aneh. Sungguh teori yang sangat aneh. Asli. Nih, gak ada masalah nih ke bawah. Justru gua suka yang namanya ngoprek sih, karena inilah enaknya VW. Di saat ada masalah, dia mesinnya masih mechanical, masih memudahkan kita untuk ngoprek, menganalisa sendiri, dan gue penasaran banget untuk bisa dikerjain. Tadi gue udah cerita juga bahwa untuk bikin mesin lo tetap optimal, caranya adalah lo harus bersihin karbu. Nah,
Untuk bersihin karbu caranya macam-macam, bisa dibuka, bisa dibongkar, bisa sebenarnya dibuka satu-satu, atau cara yang paling gampang yaitu adalah pakai karbu cleaner. Nah, karbu cleaner juga mereknya macam-macam, tapi yang paling favorit buat gua adalah STP. Caranya gampang banget, tinggal masukin aja dan lo tinggal semprot aja gitu. Nanti ini kita semprot ke karburator. Oke, hujan udah reda, saatnya buat kita bongkar. Oke, sekarang caranya adalah lu harus angkat ini filternya buat dibuka, karena disinilah tempatnya untuk kita semprot dengan karbu cleaner. Di sini ada baut, buka dengan obeng minus. Oke, tinggal diangkat aja. Yes. Nah, bisa dilihat kan, ini adalah tempatnya kita buat semprotin karbu cleaner. Tapi harus dilakukan sembari mesin dinyalain. Semprot pas lagi sambil digas. Misalkan berebet itu normal. Kenapa? Karena harusnya dia terima angin, tapi ada masuk sebuah cairan. Jadi berebet pada saat disemprot itu normal banget. Digas pun juga gampang. Ternyata masalahnya adalah karburatornya kotor. Di starter pun juga gampang banget. Pastiin pas sebelah kiri biar mudah kencenginnya. Salah satu cara gua sebenarnya kenapa gue suka do it yourself atau DIY, sebenarnya karena gue punya teman yang memang dia sangat expert sih ya, bisa dibilang. Kenapa gue bisa bilang expert? Karena dari zaman dia SMA dia udah bongkar VW, udah turun mesin gitu, dia udah ngikut ke bengkel orang gitu. Jadi sekarang dia jadi bisa dibilang sih salah satu kegiatan freelance-nya, bukan freelance, kegiatan ekstrakurikulernya adalah dia ngebengkel VW gitu ya. Orang Surabaya, jauh sih. Nah, sekarang kita akan telepon nih teman gua yang namanya Reza. Halo Za. Halo Ja, kembali lagi seperti biasa konsultasi. Iya biasa. Semoga nggak di charge ya. Udah bilang bahwa businya harus diganti kalau misalkan udah jelek, yaitu adalah pengapian. Nah, berarti kita tinggal pilih mau busi yang apa. Trik gua adalah pakai busi motor karena tipenya sama. Kita tinggal cek aja busi mana yang cocok sama VW pakai juga. Udah itu aja, 4 biji. BP8HS. Oke, sekarang busi udah dipegang. Kalau dilihat sih pemilihan busi disuruhnya kalau NGK yang BP7HS, tapi
setelah gue konsultasi sama si Reza, teman gue itu boleh pakai yang tipe BP8HS. Semua disesuaikan lagi dengan budget ya. Kalau awet tahunan ini sebenarnya rekomendasinya nih Bosch Platinum. Ini terpercaya ya, dan teman-teman VW pun yang senior-senior sudah pakai ini. Katanya sih testimoninya tahunan. Gua pun juga pernah pakai ini. Tapi memang gua lebih suka coba-cobain suatu barang yang harganya murah meriah gitu. Karena contoh kalau misalkan ini 300.000 bisa kuat 5 tahun, ya berarti worth it gitu. Sementara gua sudah 2 bulan pakai ini, total 115.000, berarti 4 ada 60.000. Ya kita cek dia sekuat apa gitu. Yang penting lo tahu pakai barangnya apa. Oh ya, pasti juga kalau NGK nya, busi NGK yang asli itu salah satu cirinya katanya adalah di boxnya ini ada tulisannya, ini diproduksi oleh NGK Busi Indonesia. Jadi yang palsu katanya nggak ada nih tulisannya diproduksi di sini gitu. Ini katanya asli gitu ya. Kita lihat lah seperti apa. Ini tadi yang Reza bilang bahwa kabel businya mungkin ada problem. Bisa jadi kabel busi yang dari coil menghantarkannya kurang beres. Kenapa? Karena di dalam tutup delco ini ada problem. Nah, ini caranya gampang banget, tinggal dibuka aja. Gua sukanya nyongkelnya pakai obeng, dan kita lihat nih, biasanya ada problem. Nah, nggak perlu diapa-apain aja udah ketahuan. Tuh, bisa lihat kan? Dalamnya putih. Nih di dalam sini satu-satu nih semuanya nih, ini dalamnya putih. Ini orang suka bilang ngupil. Kenapa? Ini hasil kondensasi dari nguap. Karena mesin kita kena hawa dingin gitu ya, semalaman mungkin atau kena hujan. Nah di sini nanti ada uap-uap nih. Tadi si Reza bilang caranya paling gampang adalah disemprot pakai WD-40. Atau cara pertolongan sederhananya adalah bisa juga kita korek-korek nih. Karena gue lagi nggak ada WD nih ya, nanti belum beli sih, tapi nanti gue akan coba. Tapi masuk akal, karena ini tujuannya adalah buat mengantarkan listrik. Pasang lagi ya. Pasangnya gampang, tinggal lo ituin aja. Pastiin dia sesuai posisinya, karena biar timingnya nggak ada masalah. Selesai, udah beres, dan lu udah siap buat VW-an lagi. Kesimpulannya adalah tadi yang seperti gue bilang bahwa ada 3 faktor yang bikin mesin lu nggak sehat. Yang pertama adalah pengapian. Busi tadinya pengen gue ganti, tapi pada saat gue cek ternyata busi gue normal. Tadi gue beli itu khusus untuk jaga-jaga aja. Dan yang kedua adalah bensin gue tadi posisinya empty, jadi kemungkinan besar kotor. Setelah diisi langsung normal, nggak ada masalah. Dan akhirnya gue pun pilih untuk gue bersihin sendiri. Memang gue merasa sih gue ada kesalahan. Gue keburu beli busi dulu tanpa gue harus ngecek sebenarnya problemnya apa. Tapi kembali lagi, lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik gue simpan busi ketimbang di jalan gue nggak ada serep. Thank you yang udah nonton ya.